Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan perpindahan panas. Kita telah sampai di sesi yang ke-10, di mana kita masih dengan materi konsep dasar konveksi. Dan di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan kondisi aliran fluida antara laminer dan turbulen. Nah, kita bicara mengenai lapisan batas pada pertemuan sebelumnya. Di sini lapisan batas kecepatan khususnya itu sangat dipengaruhi adalah oleh gesekan dengan permukaan. Nah, sebenarnya kondisi lapisan batas ini berubah seiring dengan perubahan kondisi aliran yang terjadi. Nah, ketika suatu fluida itu bergerak di atas suatu permukaan bidang datar, awalnya dia akan berada pada kondisi aliran laminer, di mana kondisi aliran laminer ini semuanya bergerak secara teratur, ketebalan lapisan batas meningkat secara teratur juga. Tapi seiring dengan pertambahan jarak dari ujung benda, juga adanya pertambahan kecepatan pada aliran fluida itu, maka dia akan berubah menuju fase transisi dan selanjutnya akan menjadi aliran dalam kondisi turbulen. Nah, pada aliran turbulen ini berbeda sekali dengan aliran laminar karena dia bersifat irregular. Jadi sangat tidak teratur, terus pergerakan fluida itu ke segala arah gitu ya. Jadi bukan lagi lurus gitu maju ke depan, tapi dia ke segala arah, terjadi tumbukan-tumbukan dan lain sebagainya. Nah, ketebalan dari lapisan batas juga bervariasi gitu ya, naik turun walaupun dia secara umum dia akan bergerak meningkat juga. Nah, di sini kalau kita lihat antara aliran laminer dan turbulen ada beberapa perbedaan, gitu ya. Di mana gradien kecepatan pada aliran laminer ini lebih kecil daripada pada aliran turbulen. Hal ini dikarenakan kecepatan aliran rata-rata dari fluida pada aliran turbulen itu lebih cepat daripada aliran laminer. Jadi walaupun aliran turbulen tadi bergerak ke segala arah, gitu ya, bervariasi, tidak teratur, naik turun, tapi secara umum kecepatan rata-ratanya tetap lebih tinggi daripada kecepatan aliran laminer. Nah, sehingga gradien kecepatan ini dia jauh lebih besar. Nah, selain itu, perbedaan antara aliran laminar dan turbulen ini itu ditentukan dari bilangan Reynolds. Nah, jadi bilangan Reynolds ini yang dipengaruhi oleh kecepatan fluida juga dan koefisien gesek permukaan yang terjadi itu menunjukkan bahwa batas yang dikatakan aliran fluida itu masih laminar adalah 5 kali 10 pangkat 5. Jadi kalau sudah di atas itu dia sudah masuk transisi dan selanjutnya akan masuk menjadi aliran turbulen. Nah, yang terakhir, jadi walaupun aliran laminar dan turbulen ini sebenarnya muncul dari akibat adanya kecepatan aliran yang kemudian dia mengalami perubahan akibat adanya gesekan dengan permukaan bidang datar, tapi sebenarnya adanya kondisi aliran laminar dan turbulen ini juga berpengaruh terhadap koefisien konveksi. Jadi dia juga berpengaruh pada lapisan batas yang lain. Jadi tidak hanya pada lapisan batas kecepatan, tapi juga berpengaruh pada lapisan batas termal dan konsentrasi. Nah, di sini kalau kita lihat pada gambar ini, sebenarnya koefisien konveksi ini kan awalnya turun gitu ya, seiring dengan peningkatan lapisan ketebalan lapisan batas pada kondisi laminer. Tapi begitu dia masuk ke fase transisi dan kemudian turbulen, itu terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari koefisien konveksi ini. Akan tetapi, begitu sudah terbentuk aliran turbulen secara bertahap, justru terjadi penurunan lagi. Walaupun secara umum masih tetap lebih tinggi daripada aliran laminer. Tapi dia bergerak untuk menurun. Kenapa? Karena gradien temperatur itu berubah akibat terbentuknya aliran turbulen. Nah, hal inilah yang mempengaruhi nanti bukan hanya pada lapisan batas kecepatan, tapi juga
pada lapisan batas termal dan lapisan batas konsentrasi. Nah, demikian materi kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.